Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emi Rista Kusuma, SPD MPD. Saya adalah dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Peminatan saya adalah peminatan pembelajaran bagi penutur asing yang terfokus dalam kajian perkembangan linguistik. Selama saya menjadi dosen, mata kuliah yang saya ampuh berkaitan dengan linguistik dan pembelajaran BIPA. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah BI sebagai bahasa asing. Mata kuliah BI sebagai bahasa asing memiliki bobot 2 SKS dengan tujuan pembelajaran untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teori, prinsip, dan praktek pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Terdapat 8 kemampuan akhir yang menjadi target dari mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu memaparkan konsep tentang wawasan kebipaan. 2. Mahasiswa mampu menelaah konsep dasar pembelajaran BIPA. 3. Mahasiswa mampu menelaah karakteristik pembelajar BIPA dalam pembelajaran BIPA. 4. Mahasiswa mampu menganalisis motivasi pembelajar BIPA. 5. Mahasiswa mampu memetakan kompetensi dan materi ajar BIPA. 6. Mahasiswa mampu memetakan media ajar pembelajaran BIPA. 7. Mahasiswa mampu menganalisis praktik pembelajaran BIPA. Dan terakhir, mahasiswa mampu menyusun artikel tentang problematika dalam pembelajaran BIPA. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah student-centered learning dengan metode project-based learning, karena luaran dari mata kuliah ini ialah artikel konseptual dari hasil studi pustaka mahasiswa tentang aspek-aspek yang ada dalam pembelajaran BIPA. Sistem penilaian dari mata kuliah ini meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa di kelas dengan bobot 10%. 2. Tugas mahasiswa dengan bobot 25%, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. 3. UTS dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 35%. Penilaian menggunakan rubrik yang memperhatikan 1. Ketepatan pemaparan, 2. Kesesuaian dengan teori yang dirujuk, dan 3. Tata bahasa yang sistematis. Bahan ajar yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku yang saya susun sendiri yang berjudul Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing, Teori dan Wujud Pembelajaran. Buku ini disusun dengan teori-teori pembelajaran bahasa kedua dari Rod Ellis dengan pedoman pembelajaran bahasa asing CFR dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Pada kelas pembelajaran hari ini, materi yang akan dipaparkan adalah materi tentang wawasan kebipaan. Dengan sistem evaluasi penugasan individu, keaktifan di kelas dinilai dari keberanian mahasiswa menjawab, serta ketepatan pemaparan tugas kelompok. Kemampuan akhir dari materi ini ialah mahasiswa mampu memaparkan konsep tentang wawasan kebipaan. Berikut kegiatan pembelajaran mata kuliah BI sebagai bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, di semester sebelumnya teman-teman sudah bertemu dengan saya di mata kuliah pragmatik. Nah, di semester ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah yang berbeda, mata kuliah BI sebagai bahasa asing. Kalau selama ini teman-teman hanya menerima materi-materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia, teori-teori linguistik, nah sekarang ada yang beda. Apa yang beda? Kita belajar bahasa Indonesia, tapi sebagai bahasa asing, begitu. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke materi pertama, kira-kira apa yang teman-teman ketahui tentang mata kuliah ini? Silakan. Silakan Mas Agung. Orang asing. Sebagai Bahan ajar. Pelajar asing. Pembelajaran. Bahasa kedua. Bahasa asing. Kurikulum. Keterampilan berbahasa. Tata bahasa.
Internasionalisasi bahasa Indonesia. Oke, ini tingkatnya sudah internasional ya. Tadi sudah ada clue di sini, bahasa asing. Berarti kalau kategori bahasa asing biasanya berkaitan dengan orang asing. Kalau orang asing berarti ada pembelajar asing karena berkaitan dengan bahasa Indonesia. Oh, berarti kalau ada pembelajar asing berarti ada kegiatannya, ada pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia biasanya ada apa lagi? Ada bahan ajar, ada kurikulum, ada kelas pembelajaran, ada media, seperti itu. Jadi di dalam mata kuliah BI sebagai bahasa asing, kita akan lebih mengenal bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang sering disebut dengan pembelajaran BIPA. Jadi tujuan dari mata kuliah ini teman-teman nanti diharapkan setelah lulus dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tidak hanya sekadar menjadi guru bahasa Indonesia di SMP atau di SMA, tetapi juga bisa menjadi guru bahasa Indonesia untuk orang asing. Seperti itu. Karena apa? Karena tadi sudah ada internasionalisasi bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan memahami BI sebagai bahasa asing dengan materi pertama kita, yakni materi wawasan kebipaan. Kenapa materi wawasan kebipaan diletakkan di awal? Karena untuk memberikan wawasan kepada teman-teman tentang seperti apa deskripsi BIPA, kemudian sejarah perkembangan BIPA. Jadi BIPA tidak serta-merta tiba-tiba, sudah internasional nih, keren nih bahasa Indonesia. Tidak seperti itu, tetapi ada sejarah perkembangannya. Kemudian yang ketiga ada BI sebagai bahasa asing, konsep pembelajarannya seperti apa? Apakah sama dengan ketika kita mengajar anak-anak di Indonesia dengan anak-anak orang asing? Apakah tekniknya sama, strateginya sama? Itu akan kita pelajari di materi ketiga. Dan yang terakhir kita belajar tentang dasar pelaksanaan BIPA. Jadi BIPA tidak serta-merta ketemu orang asing nih, misal Iza ya di Bali ketemu orang asing, yuk belajar bahasa Indonesia. Pasti langsung orang asingnya, siapa Anda? Pasti seperti itu. Siapa ya? Pasti seperti itu. Jadi tidak. Jadi pembelajaran BIPA itu ada dasar hukumnya. Seperti apa dasar hukumnya kita pelajari lebih lanjut. Oke, sebelum kita membahas tentang pembelajaran BIPA, teman-teman harus bisa membedakan konsep bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak bahasa pertama itu apa? Bahasa ibu. Oke, kalau di sini biasanya bahasa ibunya bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Ada yang bahasa daerah, ada yang bahasa Indonesia, begitu. Nah, bedanya dengan bahasa kedua itu apa? Oke, bahasa yang dipelajari kedua, Bu. Oke, baiklah. Jadi perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Kalau di bahasa pertama, biasanya teman-teman cenderung lebih sering menggunakan. Begitu. Misal nih, bahasa pertamanya adalah bahasa daerah. Di sini bahasa daerahnya bahasa apa? Madura. Ada yang bahasa Madura, ada yang bahasa ada yang bahasa Inggris. Oke. Mungkin ada yang berbahasa Rusia, silahkan begitu. Ada bahasa Cina, oke silakan dipraktekkan Mbak Husnul. Oke, jadi perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua dulu ya, kita belajar dua hal ini. Jadi kalau bahasa pertama biasanya dipelajari sejak kita lahir, seperti itu. Diajari oleh siapa? Diajari oleh ibu kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita. Sehingga kita akan sering menggunakan bahasa pertama di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Seperti itu. Dan biasanya di bahasa pertama ini cenderung sering digunakan. Berbeda dengan bahasa kedua. Bahasa kedua biasanya dipelajari ketika teman-teman sudah menempuh pendidikan. Misal sudah masuk TK, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, hingga masuk perguruan tinggi. Seperti itu. Biasanya kalau bahasa pertamanya itu bahasa daerah, bahasa keduanya selalu bahasa Indonesia. Kenapa? Itu adalah bahasa nasional. Jadi ketika di kelas tidak mungkin saya menggunakan bahasa Madura.
Misal bahasa pertama saya adalah bahasa Madura. Lalu saya di kelas, oke nak, saya pakai bahasa Madura, kan nggak cocok ya. Yang bahasa Jawa pasti, Bu Emi pakai bahasa apa ya? Atau saya masuk kelas, bahasa pertama saya bahasa Thailand, oke, sawadee, khobunha, seperti itu. Pasti yang orang Jawa atau orang Madura, apa sih Bu Emi? Pasti seperti itu kan? Nah, bahasa kedua kita adalah bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan biasanya digunakan hanya sekitar 60%. Di kondisi-kondisi tertentu. Misal teman-teman ada di kelas atau ada di pertemuan, ketemu dengan orang yang bukan sama-sama dari Madura, itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah ketemu nih, Adit orang Madura ya, ketemu Mas Agung sama-sama orang Madura, tidak mungkin pakai bahasa Indonesia lagi, pasti menggunakan bahasa daerah, seperti itu, bahasa pertama. Tetapi ada juga yang bahasa pertamanya itu bahasa Indonesia. Seperti itu, jadi tidak dipukul rata ya. Oke, kata Bu Emi bahasa pertama itu selalu bahasa daerah. Tidak. Jadi bisa saja bahasa pertama adalah bahasa Indonesia. Kemudian ketika dia masuk SD atau masuk TK, teman-temannya pakai bahasa Jawa semua. Begitu dia belajar di TK bahasa Jawa. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi ketika kembali ke rumah, dia tetap kembali menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Itu konsep bahasa pertama dan bahasa kedua. Intinya bahasa pertama itu sering digunakan. Persentase penggunaannya itu 90-100%. Tapi kalau bahasa kedua biasanya di bawah dari bahasa pertama, sekitar 60%. Begitu, oke? Paham? Paham. Oke, selanjutnya ke bahasa asing. Nah, biasanya bahasa asing ini digunakan dalam jangka waktu pendek dengan tujuan tertentu. Hanya dengan tujuan tertentu. Teman-teman sudah ada mata kuliah bahasa Inggris? Oke, di kelas bahasa Inggris teman-teman harus mempelajari bahasa Inggris kan? Harus bisa berbahasa Inggris kan? Iya. Ketika di luar dari kelas bahasa Inggris, kira-kira teman-teman menggunakan bahasa Inggris tidak? Tidak, hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu atau tujuan tertentu, untuk lulus mata kuliah bahasa Inggris, untuk lulus mata pelajaran bahasa Inggris, seperti itu kan? Ya, itu adalah bahasa asing. Jadi hanya digunakan sewaktu-waktu untuk tujuan tertentu. Seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, saya punya studi kasus nih. Misal Lee Min Ho. Tahu Lee Min Ho? Oke, Lee Min Ho datang ke Indonesia. Dia orang Korea nih. Lee Min Ho datang ke Indonesia, nikah dengan saya. Begitu. Pindah rumah di Talon Permai, di Bangkalan ya, di Kamal ya, di Madura ya. Oke. Lalu Lee Min Ho belajar bahasa Indonesia untuk bisa berinteraksi dengan tetangga-tetangga saya. Kira-kira bahasa Indonesia yang dipelajari Lee Min Ho ini masuk kategori bahasa pertama, bahasa kedua, atau bahasa asing? Bahasa kedua. Oke. Kenapa? Karena digunakan untuk komunikasi. Seperti itu. Tapi kalau Lee Min Ho mudik begitu ya, lebaran ngajak saya ke Korea gitu ya, lebaran Idul Fitri di Korea yuk beb gitu. Nah, nah itu biasanya dia kembali menggunakan bahasa Korea, bahasa pertamanya, seperti itu. Sampai di sini paham? Oke, lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini adalah deskripsi empiris BIPA. Jadi BIPA itu adalah kepanjangan teman-teman, tapi sudah menjadi akronim, sudah menjadi kata yang dipahami oleh pengajar-pengajar BIPA atau pembelajar asing begitu. BIPA ini adalah kepanjangan dari bahasa Indonesia untuk penutur asing begitu. Jadi dia itu adalah pembelajaran BI bahasa Indonesia yang memang dikhususkan untuk orang asing begitu. Lalu apa gunanya teman-teman masuk kelas BIPA hari ini? Untuk menjadi calon pengajar BIPA. Siapa yang berhak menjadi calon pengajar BIPA? Ya, orang-orang Indonesia yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jangan mau lahan kita diambil prodi lain seperti itu. Karena yang tahu konsep tentang tata bahasa Indonesia, ya Prodi Bahasa Indonesia seperti itu. Oke? Nah, selain tujuan untuk pembelajar asing, tujuan BIPA ini juga ada yang untuk
pengajar BIPA, calon pengajar BIPA. Ya teman-teman, ini tujuan belajar BIPA hari ini yang pertama adalah memberikan informasi wawasan keilmuan tentang BIPA. Jadi seperti apa sih BIPA? Oh, pendekatan yang cocok dan sesuai digunakan dalam pengajaran BIPA itu seperti apa sih? Apakah sama media ajar yang digunakan ketika kita mengajar anak SMP dengan anak asing? Begitu nanti kita akan belajar di sini. Kemudian meningkatkan kualitas kompetensi kebipaan. Yang ketiga, menuntun dan melakukan kegiatan kebipaan secara bijaksana dan cerdas. Dan yang terakhir, mengaktualisasikan kinerja kebipaan secara efektif dan efisien. Nama yang ngajar mahasiswa asing ya teman-teman, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ngajar mahasiswa Indonesia saja saya harus marah-marah ya kan? Iya, apalagi ngajar mahasiswa asing, itu harus banyak sabarnya begitu. Kenapa? Karena mereka belum mengenal banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau ada yang tanya nih, Mas Adit, apa itu semut? Mas Adit tidak boleh langsung, semut itu adalah serangga. Pasti orang asing langsung, apalagi itu serangga? Apa serangga Mas Adit? Serangga itu adalah hewan, tidak boleh seperti itu. Jadi ketika mengajar mahasiswa asing, karena mereka belum punya banyak kosakata yang kosakata dalam bahasa Indonesia, biasanya kita harus menggunakan bahasa yang lebih simple agar bisa dipahami. Boleh juga menggunakan gambar seperti itu. Kalau Mas Adit kompetensi berbahasanya tidak banyak begitu ya, tidak maksimal begitu ya, bisa langsung ini yang namanya semut begitu. Oh, itu semut, itu di bahasa Rusia adalah ini, biasanya seperti itu. Mereka akan langsung mentranslate ke bahasanya. Seperti itu. Kemudian ini adalah sejarah perkembangan BIPA teman-teman. Jadi BIPA tidak hanya baru-baru ini, bahasa Indonesia tidak hanya terkenal baru-baru ini saja, tetapi sudah sejak tahun 1795. Tapi istilahnya bukan BIPA, karena kita waktu itu masih jadi Nusantara ya, belum menjadi negara. Begitu, maka bahasa yang diajarkan adalah bahasa Melayu yang diajarkan di Institusi Nasional Prancis untuk keperluan politik dan perdagangan. Seperti itu. Jadi awalnya untuk kebutuhan perdagangan. Seperti itu. Kemudian tahun 1900-an bahasa Indonesia mulai diajarkan di beberapa negara karena sudah mulai ada kedutaan besar ya. Jadi ada kedubes di Jepang, Amerika, Tiongkok, Australia. Maka mulai ada pengajaran bahasa Indonesia. Tapi belum istilah BIPA. Istilah BIPA baru muncul di awal tahun 2000. Pada awal tahun 2000-an bahasa Indonesia yang diajarkan untuk orang asing dikenal dengan istilah BIPA. Jadi baru ada istilah BIPA ini di awal tahun 2000-an seperti itu. Kemudian baru mendapatkan nafas segar begitu ketika ada programnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Seperti itu. Itu perkumpulan pedagang di ASEAN tuh. Negara-negara di ASEAN menyepakati bahwa oke, karena kita ada kerjasama perdagangan, kerjasama luar negeri di ASEAN, maka kita menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi seperti itu. Kenapa kok bukan bahasa Thailand? Karena bahasa Thailand itu nadanya beda, artinya beda. Seperti itu. Ma begitu, itu sudah ma dengan ma begitu, itu sudah beda arti. Seperti itu. Jadi kalau seandainya orang Indonesia apalagi orang Madura atau orang Jawa begitu beda nadanya, wes pasti beda arti begitu. Bisa menimbulkan percekcokan seperti itu. Tahun 2018 mulai ada internasionalisasi bahasa Indonesia di Kongres Bahasa ke-20 tahun 2018. Nah, sekarang ini sudah realisasinya seperti itu. Jadi kita sudah sudah memetik buahnya sejak tahun 1795, kita baru memetik buahnya tahun ini. Jadi perkembangan pembelajaran BIPA mulai signifikan di tahun 2000-an. Seperti itu. Ini adalah teori belajar bahasa yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran BIPA. Ada pandangan behavior. Kalau behavior itu biasanya ada stimulus respon begitu ya. Kemudian ada pembiasaan, jadi dibiasakan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kalau teori mentalistik ini biasanya beranggapan setiap orang itu
memiliki kecerdasan berbahasa. Teman-teman di sini juga punya kecerdasan bahasa, di mana di LAD, Language Acquisition Device. Ada di mana? Ada di otak, seperti itu. Kalau LAD-nya rusak, maka teman-teman tidak bisa menggunakan kosakata. Seperti itu. Gitu. Biasanya rusaknya karena apa? Karena stroke, begitu. Makanya kalau orang stroke susah bicara kan? Ada juga kasus yang hanya bisa berkata kerja. Mau kemana? Kerja, padahal mau ke kamar mandi. Itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena LAD-nya rusak. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah punya kemampuan berbahasa, begitu. Kemudian ada teori interaksional. Nah, teori interaksional itu mengedepankan adanya interaksi antara penutur asing dengan orang-orang Indonesia. Jadi kalau mau bisa bahasa Indonesia, ya harus datang ke Indonesia, interaksi dengan orang-orang Indonesia. Kalau mau bisa berbahasa Inggris, ya datang ke perkumpulan yang bisa berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Kalau mau bisa berbahasa Thailand, ya harus datang ke Thailand. Tapi nggak perlu operasi plastik di sana ya. Oke, kemudian ada teori learnability, belajar secara bertahap. Nah, ini yang membedakan antara pembelajar asing dengan pembelajar di Indonesia. Jadi ada learnability, pembelajaran secara bertahap. Di awal kita belajar perkenalan. Sudah lulus perkenalan, baru kita belajar tentang keluarga. Oh, sudah lulus tentang keluarga, belajar lagi tentang memperkenalkan orang lain, seperti itu. Jangan tiba-tiba masuk kelas, mahasiswa asing disuruh, coba perkenalkan keluarga Anda. Dia akan kebingungan. Orang memperkenalkan diri saja tidak bisa, gimana memperkenalkan orang lain? Nah, itu yang disebut dengan learnability, belajar secara bertahap. Dia belajar kata aku, kamu, mereka, dia, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini adalah teori kognitivistik. Jadi interaksinya secara longitudinal terus berlanjut. Biasanya teori ini yang sudah pernah belajar bahasa Indonesia, kemudian agar dia bisa berbahasa Indonesia lebih lancar dan tetap mempertahankan kemampuan berbahasa Indonesianya menggunakan pandangan teori kognitivistik. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Oke. Lanjut, ini adalah kebijakan BIPA. Jadi BIPA tidak serta-merta ada, tetapi ada kebijakan yang mengatur mulai dari putusan Kongres Pemuda tahun 1928. Gimana bunyinya? Berbahasa ya, kami pemuda-pemuda Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu awalnya. Kemudian ada putusan Kongres Bahasa dari Kongres Bahasa ke-5 hingga tahun 2018. Kemudian ada PP nomor 57 tahun 2014 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi kalau dalam situasi kenegaraan kita harus berbahasa Indonesia, makanya kedubes-kedubes dari negara-negara lain itu wajib berbahasa Indonesia. Kalau zaman penjajahan dulu, ketika kita dijajah Belanda, ada kegiatan kenegaraan tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, harus menggunakan bahasa Belanda. Tapi karena sudah ada Undang-Undang Dasar, makanya kita mewajibkan bahasa Indonesia sebagai bahasa di dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan. Terakhir, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Seperti itu tentang kebijakan BIPA. Oke, terakhir, fakta di lapangan. Fakta di lapangan, teman-teman. Ternyata walaupun BIPA berkembang secara signifikan, ada masalah nih. Pengajar BIPA memiliki wawasan yang beragam. Kemudian masalah yang kedua, pembelajaran lebih awal. Jadi kegiatan belajarnya lebih awal daripada programnya. Seperti itu. Rencana programnya itu baru ada setelah pembelajarannya berlangsung. Begitu, kurikulumnya baru ada setelah pembelajarannya berlangsung. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, agar tidak mengantuk, kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Oke, jadi 4 kelompok. Yang di depan ini kelompok 1, di sisi sebelah kanan saya kelompok 2,
Di sisi sebelah kiri saya kelompok 3, di sebelah belakang, tempat duduk paling belakang, kelompok 4. Begitu ya. Tugasnya adalah mencari fenomena tentang pengajaran BIPA. Pengajar BIPA yang memiliki wawasan yang beragam, itu seperti apa? Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih awal. Ini contoh konkretnya seperti apa? Seperti itu. Jadi kelompok 1, kelompok 2 mencari contoh konkret tentang pengajaran BIPA. Kelompok 3 dan 4 mencari contoh konkret tentang pembelajaran lebih awal. Seperti itu. 5 menit cukup? Kaget ya Anda? Oke, saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan melakukan diskusi. Oke, silakan kelompok 1. Berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan oleh kelompok kami, ditemukan adanya perbedaan pendekatan dan metode yang digunakan dalam mengajar. Misalnya, sebagai pengajar lebih menekankan penguasaan tata bahasa secara struktural seperti penggunaan imbuhan dan kalimat pasif. Sementara yang lain lebih fokus pada komunikasi fungsional melalui kegiatan berbicara dan mendengarkan. Ada pula pengajar yang mengintegrasikan budaya lokal dalam pengajaran, sedangkan sebagian lainnya masih terbatas pada penggunaan buku teks standar. Oke, terima kasih Mbak Lia. Terima kasih kelompok 1. Jadi pengajar BIPA memiliki wawasan yang beragam itu seperti itu teman-teman. Contoh konkretnya. Jadi tidak semua pengajar BIPA itu sama punya konsep kita harus mempelajari tata bahasa dulu begitu. Tapi ada juga pengajar BIPA yang lebih mengutamakan kita berkomunikasi dulu. Modal nekat aja kita komunikasinya, kemudian baru setelah itu kita belajar tata bahasa. Ada juga yang mengajarkan tata bahasa dulu, baru mengajarkan praktek komunikasi secara langsung, seperti itu. Kemudian perwakilan kelompok 3 mungkin sudah selesai ya? Oke, silakan kelompok 3. Baik, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, pernyataan bahwa pembelajaran BIPA lebih awal, sistem institusi, regulasi, dan perangkat hukumnya belum sepenuhnya siap. Tampak nyata pada kondisi di beberapa lembaga penyelenggara BIPA yang belum memiliki kurikulum standar yang baku, sehingga materi ajar dan metode pengajaran sangat bergantung pada inisiatif individu pengajar. Selanjutnya, belum semua institusi memiliki tenaga pengajar yang tersertifikasi atau memiliki pelatihan khusus dalam pembelajaran BIPA, sehingga pendekatan pembelajaran seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang budaya peserta didik. Oke, terima kasih kelompok 3 atas paparannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, walaupun pembelajaran BIPA itu berkembang cukup signifikan, tetapi sampai saat ini belum ada yang namanya kurikulum pembelajaran BIPA. Adanya apa? Adanya pedoman CEFR yang kita pakai dan SKL, standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hanya 2 itu patokan kita. Makanya di setiap penyelenggara, di setiap institusi itu kurikulumnya beda-beda. Kalau di UM mereka datang ke pabrik tempe, belajar tentang tata cara pembuatan tempe, seperti itu, sebagai wujud interaksi berbahasa Indonesia. Tapi kalau di Madura, kira-kira apa yang bisa dipakai? Apakah kita mau menggunakan pabrik tempe lagi? Buat sewel. Oke, mungkin datang ke pabrik sewel ya. Kemudian berinteraksi ini menggunakan bahan-bahan apa saja dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu adalah masalah-masalah atau problematika yang ada dalam pembelajaran BIPA. Oke, teman-teman, kira-kira ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa tugas kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dikumpulkan terlebih dahulu, seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan menjelaskan tugas individu yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Begitu, jadi ada tugas kelompok, ada tugas individu, biar balance, seperti itu ya teman-teman. Oke, tugas individunya adalah membuat peta konsep tentang wawasan kebipaan yang teman-teman ketahui. Teman-teman bisa mencari informasi melalui artikel atau jurnal atau buku-buku yang sudah teman-teman baca, seperti itu. Nanti dikumpulkan di Google Drive, kemudian link Google Drive-nya dikirimkan kepada saya agar saya bisa mengoreksi atau memberikan catatan terhadap tugas-tugas teman-teman. Seperti itu ya.
Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Selamat belajar, selamat berproses, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.